dari susu yang dibagi. Anda bisa tahu bahwa publik kita tuh udah pinter, publik kita udah pinter banget. Yang dibagi ini bukan susu, ini adalah minuman bergula dan ada tulisannya tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan. Bahkan perlu saya tambahkan ada yang menu kering yang diberikan kacang sukro. Itu kan gak masuk di akal sama sekali gitu loh. Dan kacang sukro juga ada tulisannya karena mengandung aspartam. Tidak cocok untuk balita dan ibu hamil dan dibagikan. Anak sudah makan ayam goreng tapi diturunkan menjadi sufor dan bubur instan. Ya bayangin anaknya udah umur berapa itu, udah 1 tahun lebih ya. Tapi lalu kemudian dibagi-bagi MBG-nya dalam bentuk bubur instan. Ini kan penurunan dekadensi ya, suatu ketatanan pemberian makan bayi dan anak. Next please. Jadi banyak sekali publik yang udah pinter ya. Nah akhirnya ada orang yang merasa bersalah karena jadi sering buang makanan ya. Bahkan ada yang terakhir anaknya masuk IGD karena mual dan muntah ya kan. Next please. Jadi ini bukan main-main sebetulnya. Next. Nah, yang menarik adalah kita sebetulnya sudah punya dokumen dari BGN sendiri, di mana disebutkan di dalam dokumen BGN tentang panduannya adalah edukasi pangan dan gizi diberikan oleh Kedeputian Bidang Promosi dan Kerjasama dan seterusnya. Tetapi pertanyaannya kalau kita bagi makanan di sekolah, di posyandu itu diberi nggak edukasi itu? Enggak. Ya, bahkan kalau ada orang yang nanya selalu dibungkam. Udah nggak usah banyak nanya, dikasih aja bagus, bersyukur napa? Next please. Ya. Nah, ini yang menarik. Kalau dikatakan meningkatkan UMKM, apakah UMKM yang diberdayakan adalah yang seperti ini, yang jualan makanan instan, yang jualan frozen food. Ya, kita tuh belum pernah tahu data-datanya bahwa ternyata yang diuntungkan adalah nelayan, petani, ya peternak kita belum lihat gitu loh. Jadi yang diuntungkan adalah orang, mereka alhamdulillah banget. Dan sekarang mereka galak banget kalau dibilang MBG itu mau dihentikan. Karena mereka mengatakan kalian jahat MBG dihentikan. Itu namanya menghentikan kita punya mata pencaharian sekarang. Sekarang jadi seperti buah si malakama. Jadi di antara masyarakat sendiri sekarang sudah dibenturkan menjadi 2 kubu. Kubu yang mengatakan bahwa dia untung karena dagangannya laku padahal dagangannya nggak sehat. Di sisi yang lain ada masyarakat yang menginginkan tolong dong kalau beri MBG yang sehat dong buat kami. Next please, silakan berikutnya. Nah ini yang menarik sekali. Sebetulnya sudah ada konektivitas antara Kementerian Kesehatan dengan BGN. Ya BGN itu sendiri sudah mengatakan dalam dokumennya bahwa telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan konsep-konsep pemberian makanan bergizi. Ya, dan ini Kementerian Kesehatan sudah memberikan dokumen asupan masukan sejak Desember 2024. Next please. Nah tetapi yang menarik adalah BGN sendiri juga mengatakan bahwa edukasi diberikan oleh kedeputian tetapi sampai hari ini tidak. Next please. Biar cepat saja. Nah yang lebih menarik lagi adalah BGN sendiri menandatangani kerjasama dengan Danone. Kita tahu banget Danone itu adalah salah satu perusahaan susu formula. Next please. Dan akhirnya karena penandatanganan tersebut, ini juga tadi yang sudah dikeluarkan oleh CISDI, maka BGN sendiri melanggar undang-undang yang kita buat, peraturan pemerintah, ya karena akhirnya mereka memberikan paket MBG yaitu formula, biskuit balita, ya, dan formula lanjutan, yang mana bangsa kita tidak butuh formula. Bangsa kita butuh edukasi, anak bisa menyusu dengan baik sampai dengan insya Allah 2 tahun. Anak kita mempunyai MPASI, makanan pendamping ASI karena orang tuanya pinter. Next please. Dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah punya poster segede gaban kayak begini. Bahwa ternyata bayi usia 6-8 bulan itu ASI masih 70%. Begitu dia besar sedikit 9-11 bulan ASI memang tinggal 50%. Tapi lihat tingkatan makanannya ditambah. Next please. Begitu anak ini sudah tahu 1 tahun, maka ASI tinggal 30%. Bukan dijejelin susu formula, bukan dijejelin susu manis. Karena dia harus lebih banyak makan. Karena 70% asupannya adalah dari makanan. Dan lihat ketika usia 2 tahun. Usia 2 tahun udah gak ada gelas susu di situ. Karena giginya sudah komplit. Kedua, karena dia sudah makan, full makan. Jadi bukan karena hal-hal tertentu maka anak-anak ini lalu diberikan kemasan. Bahkan produsen susu formula sendiri sudah menulis di kerdusnya, ASI adalah yang terbaik. Kenapa nggak dibaca? Ya, jadi saya tidak mau BGN itu lalu membenturkan dengan konsep-konsep PMBA yang memang sudah ada.
Dan kami para nakes juga termasuk teman-teman bidan dan teman-teman promkes, tenaga pelaksana gizi di lapangan dan para perawat, itu kita sudah mati-matian mengajar masyarakat selama 80 tahun kita merdeka. Dan sekarang dihabiskan hanya karena supaya produk-produk instan ini merajalela. Next please.